Aku bangga jadi anggota Satlinmas, mengabdi kepada negara. Ku berjuang menjaga ketentraman, ketertiban dan lingkungan masyarakat. Janji Satlinmas itu peganganku, kesetiaan kebanggaanku, kehormatan segala-galanya kan ku junjung selalu. Aku bangga jadi anggota Satlinmas, mengabdi kepada negara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino, Bacuramin Kak Salga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Bupati Sekadau, Bapak Aron SH. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sekadau. Yang kami hormati Satgas Linmas Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Sekadau. Yang kami hormati Kepala Desa beserta anggota Linmas se-Kabupaten Sekadau. Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, Pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa tahun 2025. Kepada Bapak Fakihudin SE disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau kepada Bapak Paulus Ugang SAPMM, disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bupati Sekadau Bapak
Arun Sarjana Hukum. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati PLT Asisten Pemerintah dan Kesra, nampaknya beliau tidak hadir karena ada rapat di Dewan. Yang saya hormati, ini kayaknya juga Anda hadir. Dari Pemdes ada? Tidak ada juga. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Pak Hartono dan Pak Heri, serta dua anggota Pak, terima kasih atas kehadirannya. Dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, terima kasih juga sudah hadir Pak, selamat datang. Dan yang saya banggakan rekan-rekan camat. Nah, bersyukur hari ini ada 3 camat yang hadir, yaitu Camat Sekadar Hilir, Camat Belitang, dan Camat Nengamahap. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Dan yang saya banggakan, seluruh kepala desa yang bisa hadir pada acara kita ini, dan anggota Satlimas yang ada di desa. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau melalui bidang Tantipun Linmas melaksanakan rapat koordinasi pada hari ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan semua peserta sebagai berikut. Yang pertama, dasar kegiatan Undang-Undang Nomor 6 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu. B. Tujuan 1. Kegiatan rakor bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sekadau yang tentram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku di masyarakat. 2. Memberikan rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat, ketentraman dalam kehidupan sehari-hari merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Sumber dana dibebankan kepada DPA Satpol PP Kabupaten Sekadau tahun 2025. Kamis tanggal 19 Juni 2025. Narasumber 1 dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, Ketua TP Posyandu Kabupaten Sekadau. Yang F peserta 1 camat sekabupaten Sekadau berjumlah 7 orang. Yang kedua, kepala desa sekabupaten Sekadau berjumlah 94 orang. Yang ketiga,
anggota Linmas dari masing-masing desa 1 orang, yaitu sebanyak 94 orang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja Satlinmas Kecamatan dan Satlinmas Desa dan bersinergi dalam penanggulangan kebencanaan, deteksi dini dan cegah dini, dan diadakan patroli wilayah di desa atau dusunnya masing-masing. Bapak Bupati Sekadau, Bapak Aron Sarjana Hukum, untuk membuka kegiatan rakor peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan Satgalinmas Kecamatan dan Satgalinmas Desa tahun 2025, sekaligus dapat memberikan arahan yang berdaya guna dan berhasil demi kemajuan Kabupaten Sekadau yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selanjutnya, sambutan sekaligus arahan Bupati Sekadau yang dilanjutkan dengan membuka kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa tahun 2025. Kepada Bapak Aron SH disilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Kasat Pol PP Kabupaten Sekadau beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala Bidang Litmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang hadir. Yang saya hormati narasumber dari Dinas Pemerintahan dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, terima kasih Pak, selamat datang di Kabupaten Sekadau. Hanya Bapak datang hujan. Yang saya hormati para camat Kabupaten Sekadau, terima kasih yang telah hadir, Pak Camat Belitang, kemudian Sekadau Hilir dan juga Nangamahak. Yang saya hormati para kepala desa Kabupaten Sekadau beserta anggota Litmas yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita kembali hadir di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu Linmas Kabupaten Sekadau dan pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Desa tahun 2025 dilaksanakan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat,
membantu kegiatan sosial masyarakat, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan juga pemilihan umum yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu fungsi Satpol PP bidang pelindungan masyarakat adalah memberikan pembinaan berupaya peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas Kecamatan dan Desa. Dan tentu hari ini kita bersyukur dan juga terima kasih pada Satpol PP yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena memang ini sudah lama mau direncanakan dalam rangka kita menertibkan kembali tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka menjaga keamanan di lingkungan kita masing-masing. Apalagi saat ini pemerintah daerah juga ditugaskan untuk membentuk satuan tugas tentang premanisme, ya. Jadi walaupun memang di Kabupaten Skadau ini belum ada yang mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi pemerintah pusat telah meminta Kabupaten Skadau untuk membentuk Satgas premanisme. Jadi dalam kaitan ini tentu saya berharap nanti kepada para peserta dan juga ada narasumber dari Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan satuan tugas Linmas dan juga di baik desa maupun kecamatan, kita memiliki tanggung jawab yang sama bagaimana menciptakan rasa aman, rasa nyaman di lingkungan kita masing-masing, karena memang Linmas ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak zaman Soeharto juga dulu sudah ada ini ya, dulu namanya Hansip. Hansip ini kalau ada musim pemilu sibuk sudah berjaga, mulai latihan pagi-pagi, dah latihan tak tek tok ini sepatunya kan, untuk mengamankan situasi agar proses penyelenggaraan pemilihan umum bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tapi hari ini misalnya tugas itu juga telah ditambah dengan tugas-tugas yang lainnya. Jadi nanti juga membantu Pak Kades mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keamanan yang ada di desa. Karena harapan saya jangan sampai nanti sikit-sikit masalah datang ke kepala desa, sikit-sikit masalah datang ke kecamatan. Sudah nggak pusing kepala camat tuh. Kalau ngurus 12 desa yang ada semuanya ngadu ke Pak Camat. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita memastikan sekali lagi lingkungan kita masing-masing, dan juga sebenarnya juga tugas ke depan membantu desa dalam rangka kegiatan bakti sosial atau gotong royong yang nanti ke depan juga akan dilaksanakan di setiap desa yang ada di Kabupaten Skadau. Karena kemarin saya juga minta nanti segera buat edaran, tapi tidak lama lagi akan kami buat ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah kami buat edaran terkait dengan gotong royong, dan kita buat dalam bentuk aplikasi sehingga nanti kita akan cek desa mana yang tidak kerja bakti. Ya, nanti saya akan monitor lihat lewat aplikasi itu, karena nanti juga akan di-share ke aplikasi itu. Mengapa ini tetap kita lakukan, Bapak Ibu, kita harus lakukan karena memang kita belajar juga dari masa lalu. Masa lalu itu sebutnya kepala kampung, tetapi kampungnya bersih-bersih. Jalan antar kampung juga bersih. Sekarang ini kan mungkin pengaruh modernisasi atau apa, ketika ngajak masyarakat kita, desa kan ada duit selalu begitu masyarakat. Jadi mulai saat ini kita kembali membangkitkan semangat gotong royong kita
untuk membersihkan daerah kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kata Pak Prabowo. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kata Pak Presiden kan. Nah, jadi ini yang memang menjadi perhatian kita bersama untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Skadau. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Rapat koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat. Saya tutup dengan pantun dulu, belum pantun. Karena selalu ada pantun. Pergi ke sawah memetik padi, padi menguning ikan pun berenang. Linmas desa dan kecamatan harus mengabdi, menjaga kampung aman dan tenang. Baik demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajibata. Saya agak terganggu dengan mic turun naik. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan sesi foto. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Detail lagi ada 3 desa yang ikut sertakan lomba tahun ini untuk Posyandu, yaitu Desa Selalom, Desa Meragun. Karena cuaca hari ini pun kurang mendukung, tadi cuaca hujan, kita ada cukup molor juga. Nanti kita beri sesi 15 menit Pak Kasat Provinsi ya. Baik, kami perkenalkan ini beliau Kasat Provinsi, Wakil Kasat Provinsi Kalimantan Barat bidang Linmas, yaitu kasih mobilitas dan pelatihan Satlinmas Provinsi Kalimantan Barat, Pak Hartono Esos Maya. Beliau di bidang Satlinmas. Untuk selanjutnya kami serahkan penuh kepada beliau untuk menyampaikan selek-selek yang beliau sampaikan untuk Satlinmas di Kabupaten Skadau ini. Kami mohon maaf. Cek tes. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih hari ini, dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Terus. Terima kasih Bapak. Saya berdiri dah ya. Saya nak berdiri dah. Yang kami hormati Kasat Pol PP Kabupaten Skadau,
beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati narasumber dari Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, dan Bapak Camat yang kami hormati, kemudian dari Bapak Kepala Desa dan Satlimas, serta para undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, yang kami hormati dan berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara koordinasi pembentukan Satgas Limas Kecamatan dan Satlimas Desa. Baik, untuk itu kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami karena diberi waktu 15 menit Pak ya, tidak lama, jadi saya hanya menyampaikan beberapa hal yang urgen tentang apa yang kita rapatkan pada hari ini. Tentang pertama latar belakang yang tadi mungkin disebutkan oleh Pak Bupati dan Pak Kasat. Mendasari kegiatan kita ini adalah pasal 12 Permendagri nomor 26 tahun 2020. Kemudian yang untuk di provinsi, kami Gubernur wajib membentuk Satlimas Provinsi Kalimantan Barat, Satgas Limas Provinsi, Bupati dan Wali Kota, dan seterusnya sampai kepada kecamatan. Kemudian Satgas Limas mengorganisasikan dan memberdayakan Satlimas, artinya Satgas Limas itu tugasnya membuat SK administrasi, kemudian memberdayakan Satlimas yang berada di desanya. Kemudian urutan pembentukan kelembagaan Satgas Limas Kota, Satlimas Desa, Satgas Limas Kecamatan, dan artinya begini, Satgas Limas Kabupaten Kota membuat Satgas Limas Kota. Kemudian kenapa yang urutan kedua nih Satgas Limas Desa dulu atau kelurahan? Dikarenakan Satgas Limas Kecamatan ini dari beberapa personilnya itu adalah Satlimas yang dipilih dan diseleksi oleh desa atau kelurahan. Jadi kalau bisa kita bentuk Satgas Limas Desa dulu atau kelurahan. Dari unsur-unsur itu baru kita membuat Satgas Limas Kecamatan. The next. Nah, penugasan dan penyiapan. Kepala desa memulai proses pembentukan Satlimas. Nah, di sini kepala desa merencanakan, membuat perencanaan beserta dengan berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Desa, kemudian perangkat daerah di desa, yaitu kasih transtip atau kasih pemerintahan, merencanakan kebutuhan maupun untuk anggaran daripada kegiatan Satlimas yang ada di desanya. Kemudian setelah musyawarah itu ada kesepakatan bersama ketiga unsur tersebut, barulah kita usulkan ke kecamatan untuk ditindaklanjuti kepada Satpol PP. Nah, itu Pak alurnya Pak. Kemudian next. Nah, adapun jumlah anggota Satlimas menurut pasal 13 ayat 5, desa itu minimal Pak 5 orang Satlimasnya. 5 orang per desa ya, 5 orang. Kemudian kalau Satgas Limas Kecamatan itu 10 orang Pak. Nah, itu di luar dari kasatnya, Satgas Limas Kecamatannya Pak. Nah, jadi anggotanya 10 minimal Pak. Oke, the next. Perekrutan anggota Satlimas dilakukan terbuka kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Artinya bisa secara spanduk ataupun melalui surat edaran kepada RT 10 tahun atau bisa ditambah 65 tahun pensiun dini. Nah, kemudian dapat melibatkan tadi unsur tadi BPBD, Badan
musyawaratan desa, Satpol PP dan kecamatan. Verifikasi dilakukan oleh kepala desa dan perangkat. Artinya di dalam perekrutan Satlimas desa, yang lebih tahu kan tentulah perangkat-perangkat desanya Pak, atau kepala desanya, yang mana yang memenuhi syarat ataupun yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang mereka yang akan terpilih menjadi anggota Satlimas. Karena mengacu pada Permendagri nomor 15 tahun 2000, pasal 15 tahun nomor 2026 tahun 2020. Kemudian penetapan dan pengangkatan. Nah ini Pak, penetapan Satlimas atau pembentukannya itu dimulai dari kepala desa dulu. Setelah melakukan verifikasi dan segala macam, dibuatlah SK atau SK keputusan pembentukan Satlimas di desa. Kemudian dari unsur organisasi yang sudah ditetapkan tadi, kemudian disampaikan kepada camat dan bupati wali kota untuk diberikan SK lagi, satu lagi Pak, pengukuhan Satlimas desa. Pengukuhan ini bisa secara kolektif dan juga bisa secara bertahap. Jadi melihat kondisi dan anggaran yang ada di desa masing-masing ataupun kecamatan masing-masing. Kemudian Pak, nah itu SK dari Kades pertama, kemudian SK pengukuhannya dari wali kota atau bupati. Nah ini pasalnya 17 ayat 1 dasar hukumnya, dilakukan secara kolektif yang saya bilang tadi atau bertahap sesuai kemampuan yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian dikoordinasikan oleh Satgas Limas Kabupaten atau Satpol PP. Artinya di sini bisa dilakukan oleh bupati. Kalau bupati berhalangan mengukuhkan Satlimasnya yang di desa, diwakilkan oleh Kasat Satpol PP, Pak Kasat. Ya itu dua orang itu yang bisa mengukuhkan tadi. Kemudian dilakukan oleh ini tadi. Pembinaan peningkatan kapasitas dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kota, Satgas Limas Kecamatan dan Kecamatan dan desa. Artinya di sini pada saat kita melakukan kegiatan kapasitas, peningkatan kapasitas pelatihan untuk Satlimas, yang dapat melakukan hal tersebut adalah pertama Satpol PP atau Satgas Limas, bukan Satpol PP ya, Satgas Limas Kabupaten. Kemudian turun lagi ke Satgas Limas Kecamatan, dan di kecamatan ada desa juga yang bisa menjadi narasumber ataupun pelatih untuk Satlimas. Di sana ada unsur desa yaitu Babin Kaptipmas juga Babinsa. Boleh untuk melakukan peningkatan kapasitas yang ada di desa. Meliputi pelatihan dan peningkatan kapasitas inilah yang bisa melakukan untuk kegiatan tersebut. Nah, pelaksanaan tugas Satlimas. Yang pertama, membantu menyelenggarakan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa atau kelurahan. Nah, ini nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu baca di yang sudah kami berikan, itu di sana ada. Kemudian apa lagi nih? Bang. Nah, ini struktur organisasi Satuan Pelindungan Masyarakat Satlimas yang ada di desa. Jadi kepala desa ini sebagai kepala kasatnya. Nah, ini nanti bisa dilihat di fotokopi yang ada diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini keterkaitan tugas Satlimas yang dalam mendukung Permendagri nomor 13. Antara lain, Satlimas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa, dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan segenap upaya kegiatan yang dilakukan dalam rangka Rantibun Limas dan memperkecil atau mengurangi akibat bencana atau melihara keamanan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta untuk membantu nanti untuk pemilu yang akan datang.
Oke, lanjut. Nah, Satgas Limas Kecamatan dan Satlimas dalam Permendagri nomor 26 tahun 20 itu dapat melakukan pengamanan kegiatan posyandu, membantu pengaturan lalu lintas, keramaian dan saat berlangsungnya kegiatan. Dampak bencana dan menjaga ketertiban lingkungan darurat, artinya melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Lanjut. Kemudian mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di desanya, baik itu merupakan bantuan dalam hal penanggulangan bencana dan lain-lain di daerahnya, di desanya masing-masing. Tahapan pembentukan Satgas Limas Kecamatan. Nah, ini sudah saya terangkan tadi tahapannya, membentukan berkoordinasi dengan Satpol PP camatnya, kemudian membentuk Satgas Limas Kecamatan berdasarkan situasi dan potensi gangguan yang ada. Artinya di sini kita membuat regu-regu sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa. Contoh misalnya kebutuhan yang paling besar apa, kan limas ataupun kebencanaan. Nah, itu dapat kita dari 5 mungkin anggota yang ada, 3 untuk kebencanaan karena mungkin banyak bencananya di sini, atau 2 untuk ke Trantibun Limas. Nah, demikian antara lain. Lanjut. Tahapan pembentukan Satgas Limas Kecamatan. Nah, ini uraiannya. Jadi bisa dibaca nanti Pak di dalam buku itu. Membuat SK-nya Pak, bisa dilihat di sini. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa nanti kita share tentang membuat SK-nya atau tentang kegiatan yang lainnya, bisa dihubungi nanti boleh kabit saya tuh Pak Heri itu Pak. Ya lanjut. Ini Pak yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak Ibu sekalian. Siap, terima kasih. Mohon izin Pak Kasat dan Pak Moderator, Bapak Ibu semuanya. Terus terang ini menjadi kesempatan pertama saya, Pak Kasat. Terima kasih undangannya, dan saya juga terima kasih ini Pak Kadis menugaskan kami untuk hadir langsung di Kabupaten Skadau. Ini perdana saya Pak menjadi narasumber di tanah kelahiran Pak. Ini perdana Pak. Jadi izin Bapak Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Christophorus Dawi. Fotonya ganteng Pak ya, beda dengan aslinya. Karena foto itu diambil waktu saya masih agak kurus sedikit. Sekarang sudah mulai gemuk Pak. Ini Pak Kadesnya yang sering ketemu dengan saya di acara Pontianak pasti bingung. Kok Pak Kris sekarang udah pipinya makin tembem. Saya saat ini menjabat sebagai Japung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Japung Penggerak Swadaya Masyarakat. Dulunya Kasih Pak. Dulunya Kasih. Saya asli orang Skadau, tinggal di Kampung Muntik, mulai dari lahir sampai tamat SMP. Nah, SMA ikut kakak di Pontianak, kemudian kuliah di luar, kemudian tugasnya tidak dibalikkan di Skadau Pak. Pendaftaran di Skadau, waktu pendaftaran IPDN-nya di Skadau, pakai motor saya Pak dari Pontianak ke sini daftar, lulusnya ternyata disuruh di Pontianak. Tapi kata Pak Bupati waktu itu Pak Simon Petrus, kita mohon petunjuk Pak, bagaimana Pak Simon? Apakah saya wajib balik ke Skadau? Tidak apa-apa. Sekali-sekali orang Skadau tugas di Pontianak. Nanti kalau ada orang Skadau datang ke Pontianak, tolong dibantu. Itu pesan beliau. Jadi hari ini kami diminta untuk menyampaikan materi kaitan peningkatan kapasitas SDM Satlimas di Kabupaten Skadau. Ada pesan-pesannya ternyata Pak. Ada pesan-pesannya terutama dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Ada 3 pesan katanya. Terutama yang paling penting penekanannya, boleh tidak dana desa digunakan untuk kegiatan Satlimas. Nah, sebenarnya poinnya itu aja Pak. 2 slide ya sebenarnya Pak. Tapi agak panjang sedikit, tidak apa-apa Pak ya. Nanti Pak Kasatnya melotot saya, ini enak benar nih 2 slide katanya. Jadi Bapak Ibu, ini dasar hukum tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Hartono bahwa di desa itu ada yang namanya Satlimas, di kecamatan ada yang namanya Satgas
Linmas. Di kabupaten juga namanya Satgas Linmas. Sampai di provinsi ada namanya Satgas Linmas. Yang masing-masingnya saya tidak akan menjelaskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsi daripada Satlinmas maupun Satgas Linmas. Ini saya berbicara pembangunan desa, Bapak Ibu. Jadi berbicara pembangunan desa itu tentu kita berangkat dari namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana ada terjadi perubahan paradigma, Bapak Ibu. Desa yang dulunya hanya dijadikan sebagai objek saja pembangunan, sekarang ini yang ikut aktif di dalam proses pembangunan di desa. Dulu desa hanya taunya disuruh A, disuruh B, disuruh C, jalan saja. Sekarang partisipasi masyarakat desa itu yang diharapkan. Jadi semuanya kegiatannya, walaupun saya yakin Pak Kadesnya pasti ngomong kayak gini, Pak, tapi kan belakangan ini sering diatur Pak, dana desa dikasih sekian udah diatur Pak, sekian untuk BMT, betul Pak Kades ya? Sekian untuk kegiatan ketahanan pangan, nggak bisa ngapa-ngapa kami Pak. Semenjak Covid, nggak salah Pak Kades, betul ya? Semenjak Covid makin ketat Pak Kadesnya. Makanya ketika Pak Kasat dari Pol PP Provinsi datang, Pak, boleh enggak kegiatan dana desa untuk kegiatan Satgas? Saya jawab, nanti di slide saya yang kurang lebih 2 di terakhir. Ini paradigma. Kalau hakikat tujuan pembangunan desa, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tujuannya baik semua, Pak. Ini mulai dari penegakan meningkatkan kualitas hidup, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sampai mengurangi yang namanya kemiskinan di desa. Tujuannya luar biasa mulia, Bapak Ibu. Walaupun banyak Bapak Ibu kepala desa yang mengalami kendala. Kendalanya apa? Banyak uang yang dimiliki desa, tapi kalau bukan menjadi kewenangan desa, pasti akan bermasalah untuk mengimplementasi. Tidak ada. Betul ya? Dan yang paling belakangan ini yang sering masuk ke Bapak Ibu kepala desa, banyak sekali kerjaan Pak Kades. Terus terang Pak, saya orang yang sering protes ke kawan-kawan di pusat. Kalau ada pertemuan, saya bilang, kawan-kawan pusat nih gimana buat kebijakan. Baru-baru ini Pak Kades saya yakin di 94 desa yang ada di Kabupaten Skadau semuanya disibukkan dengan Desus Pak ya. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Pak Camatnya pasti saya yakin keliling full. Ditambah lagi dari kawan-kawan provinsi, dari kabupaten. Nah ini PR baru lagi nih. Ada koperasi Desa Merah Putih. Yang juknisnya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga diberikan juknis yang jelas dari pemerintah pusat. Baik itu dari sumber pembiayaannya. Karena itu yang selalu menjadi pertanyaan. Membentuk mungkin mudah. Pembiayaannya bagaimana? Sampai sekarang kan belum jelas nih Pak. Duitnya belum jelas nih Pak. Katanya ada yang bilang 3 miliar. Diberikan oleh pemerintah pusat. Ini tujuan pembangunan desa. Ini kemudian berbicara Satlinmas tadi Pak. Tadi Pak Hartono sudah jelaskan panjang lebar Pak. Harus membentuk mulai dari desa yang namanya Satlinmas. Di kecamatan ada namanya Satgas Linmas yang diketuai oleh atau komandannya itu Pak Camat langsung Pak. Wah, kalau di desa tadi ketua Satlinmasnya itu Pak Kades. Ex officio, betul Pak Artono ya? Ex officio itu sebagai ketua Satlinmas di desa. Di kecamatan, ketua Satgasnya adalah Pak Camat. Kalau di kabupaten, ketua Satgasnya Kasat Pol PP ya Pak? Bukan. Di kabupaten? Bukan Linmas. Kabit Linmas ya? Kabit Linmas. Kasih Tantip Kecamatan. Kalau di kecamatan, kasih Trantipnya yang ketua Satgas Linmasnya. Kemudian ini berbicara Satgas Linmas, saya tidak akan jelaskan mengulang kembali. Ini definisinya tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan secara eksplisit. Pak Bupati menyampaikan Satlinmas ini diperlukan baik itu mewujudkan keamanan maupun ketertiban di level desa. Saya coba mengulas sedikit sebelum ke sana Pak bergerak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasat Pol PP. Ada namanya Posyandu. Loh, kok kami dipanggil ke sini ngomong Posyandu? Ngapain kami nimbang anak? Ngapain kami ngasih vitamin kepada ibu-ibu hamil? Atau ngapain kami memberikan pelayanan kesehatan kepada lansia? Dulu ada 6 SPM. Ini saya sudah jelaskan definisinya.
posyandu ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, dulu posyandu hanya berbicara timbang. Posyandu sudah mengaku 6 bidang STM, Bapak Ibu. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, bidang Prantipkumdimas dan bidang sosial. Jadi Bapak Ibu Satpinmas yang ada di depan ini semuanya komandannya penggeraknya di desa nih Pak Kades. Jadi Satpinmas masuk di dalam unsur posyandu Bapak Ibu. Kemarin kalau saya dapat laporan dari Komandan Skadar sudah melakukan pelantikan. Nanti kalau tidak salah informasinya Ibu Ketua TP Posyandu, TP itu tim pembina. Beda ya, kalau TP PKK itu tim penggerak, kalau TP Posyandu itu tim pembina. Jadi dan ada Posyandu desa. Nah, kalau di desa ada dua, ada TP Posyandu desa. TP Posyandu itu membawahi posyandu-posyandu di bawahnya. Kalau TP Posyandu di kecamatan, kemudian siapa yang di pusat? Ketua PKK pusat, itu ketua juga. Inspirasi dari bajunya Satpinmas. Saya iri Pak, ternyata baju Satpinmas lebih bagus daripada baju kami Pak. Kalau baju kami tadi kan coklat-coklat biasa ya Pak. Punya Satpinmas keren Pak. Sebenarnya tuh ada yang resleting kiri kanan, tempel kiri kanan. Wah itu keren. Duitnya yang keren. Kalau kayak baju Pak Kades ini keren. Tapi saya yakin Pak Kades nanti Pak Kades yang datang ini sangat memperhatikan Satpinmas. Sekembali dari kegiatan ini, saya yakin dan percaya Pak Pol PP pasti dianggarkan tahun depan. Ini tugasnya adalah penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana. Jadi Satpinmas selama ini saya mau tanya Bapak Ibu Satpinmas. Pasti kalau Satpinmas sibuknya, betul kata Pak Bupati tadi, sibuk Satpinmas kapan Pak? Kalau udah mau pilkada, betul ya? Kalau udah mau pilkada bakalut. Makanya dulu, mohon apa ya, biasanya pakai baju hansip, saya ingat waktu saya kecil Pak, yang pakai baju hansip, saya suka nonton film Pak. Kalau udah pakai baju hansip, mohon maaf yang pakai warna hijau Pak. Ingatnya siapa Pak? Artis film Pak? Siapa? Bolot. Bolot, bokir, yang badannya kurus, biasanya kan kakek-kakek, biasanya ngejar maling pun tidak mampu. Padahal Satpinmas tugasnya luar biasa Bapak Ibu. Penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban ada masuk Pak. Pencegahan gangguan lumayan besar Pak. Memang beda orang Skadar yang punya banyak sawit nih. 1,2 miliar itu besar Bapak Ibu. Tapi Pak Kades ini kenapa dia ngomong kecil? Pak, kecil. BLTDD maksimal 15%, betul ya? Enggak, hanya lewat Pak, numpang lewat. Megang duit pun enggak ya? Transfer kalau nggak salah kan? Pakai transfer. Nah itu pun user, Pak Kades nengok duitnya pun enggak. Tapi yang tanggung jawab Pak Kades juga kan? Ketahanan pangan 20%. Sisa-sisa kalau ada lah 20% yang bisa diatur untuk prioritas desa ini. Ya Pak Kades ya? Paling sisa 200 juta. Itulah untuk membangun rapat beton, itulah untuk membangun parit, itu gak untuk membuat baju Satpinmas tadi Pak. Jadi saya pun mukul balik nih. Walaupun tadi saya bilang Pak Kadesnya akan perhatian kepada Satpinmas, Bapak Ibu nanti ada mekanismenya. Dana desa itu adalah bentuk perhatian negara yang diberikan negara kepada desa sebagai pengakuan atas kewenangan desa. Ini fokus dana desa 2025. Saya tidak akan jelaskan. Ini saya sengaja tampilkan data ini Bapak Ibu. Dana desa Provinsi Kalimantan Barat mulai dari 2015 sampai 2025 itu kurang lebih ya 18,75 triliun. Banyak Pak. Kalau 18,75 triliun itu sebentar, 4 triliun itu saya pernah nengok duit cash 4 triliun Pak. Saya kebetulan pernah jadi ajudan, enaknya jadi ajudan itu Pak. Walaupun bukan duit saya, nengok di Bank Indonesia, itu punyanya Bank Indonesia. 4 triliun itu kurang lebih ruangan 4 kali 4 meter, tingginya segini Pak.
Itu duit yang 50.000 sama 100.000. 4 triliun. Nah, kalau Bapak Ibu nengok berita yang sekarang nih, yang lagi heboh itu 11 triliun, yang dipajang itu hanya 2 triliun. Tinggi kok. Yang korupsi itu, Pak. Hah? Duitnya balik ke negara, Pak. Banyak duit, Pak ya. Kalau 18 triliun dibelikan kerupuk, kayaknya kantor bupati ini tidak cukup. Kalau dibelikan kerupuk. Jangankan dibelikan kerupuk, mungkin kalau dibelikan kerupuk basah tidak cukup kantor bupati mungkin ya. Banyak lah. Dari 2015 sampai 2025. Di 2025 ada sebesar di Provinsi Kalimantan Barat 1,91 triliun. Rata-rata per desa, rata-rata ya 935 juta per desa. Tadi Pak Kades ada yang ditanya, ada yang 1,2, tapi ada juga yang hanya 700 juta. Di Skadau kalau saya tidak salah, tidak ada yang 600 ya? Tidak ada ya? Semua di atas 700 kalau saya tidak salah. Kayak di Bengkayang ada yang 600-an juta. Cara ngitungnya beda-beda, Pak. Ini panjang nih, kalau saya jelaskan cara ngitungnya panjang. Jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan sebagainya. Pak Kasat kita undang juga yang di provinsi, kita ketemu. Itu bentuk pembiayaan. Kemudian yang paling terakhir, yang kedua terakhir nih Bapak Ibu, APBDes. APBDes boleh menganggarkan untuk Saktimas. Sumbernya ya boleh dari dana desa, apalagi kalau punya PADes. Oh, kalau punya PADes sangat-sangat boleh, Pak. Nah, tapi kalau dana desa juga boleh dan sumber lain yang sah. Ya, ini sengaja saya tampilkan. Kemarin kita baru diskusi aja Pak Hartono ya. Waktu Pak Hartono datang ke kantor, kita dalam menganggarkan APBDes selalu mengacu kepada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ini saya crop hanya di bagian sub kegiatan atau kegiatan yang mengampu di Trantipbumlinmas atau ya Trantipbumlinmas saya sebutnya. Di bidang 3 atau bidang pembinaan kemasyarakatan, di sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini butir-butir nama kegiatannya. Jadi jawabannya bisa. Dan diperkuat lagi dengan prioritas penggunaan dana desa. Boleh. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu kalau mau masuk Saktimas yang masuk di dalam APBDes, Bapak Ibu harus terlibat aktif dalam mengusulkan prioritas belanja desa. Itu yang selalu kami tekankan. Saya sering jadi narasumber PKK Pak Kasat. Saya gurauannya sederhana saja. Ibu-ibu, Pak, bapaknya nganggarkan nggak kegiatan PKK? Nganggarkan sih Pak sambil muka masam. Cuma 2 juta aja Pak setahun, apa jadi 2 juta Pak? Saya bilang, Bu, balik nih Bu, Ibu punggungkan aja lah di kamar. Langsung tidur punggung gitu. Itu gurauannya Pak. Ternyata kesalahannya apa? Ibu Kadesnya baru minta anggaran kalau udah mau melaksanakannya minggu depan. Pak Kades bisa nggak anggarkan kalau udah minggu depan mau di kegiatan Pak? Bisa nggak Pak Kades? Nggak bisa ya? Pak Kades menganggarkan ini 1 tahun sebelumnya. Jadi harus masuk dulu di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di desa. Caranya harus ikut forum musdes. Nah ini saya ngasih clue nih Pak. Buat bapak-bapak yang pakai baju Saktimas, kalau bapak mau berganti baju tahun depan Pak, selain pendekatan ke Pak Kades ya, nah nanti kalau pas musdes Pak, kan bapak jaga Pak, jangan hanya jaga di depan Pak. Nanti bapak bilang sama anggota bapak sampaikan, Pak Kades, bolehlah kami ini jangan hanya jaga-jaga aja, anggarkanlah kalau masih ada sisa duit itu untuk baju. Anggota 5 bisa, tidak mampu 5, 2 loh, 2 lagi tahun depan, 3-nya tahun depan. Mau udah baju nanti kegiatannya, sepatunya dan sebagainya, tapi harus melalui forum musyawarah desa. Jadi jawabannya Kasat dari Pol PP Provinsi bahwa dana desa boleh digunakan untuk kegiatan Trantipbumlinmas dengan catatan harus masuk menjadi prioritas penganggaran yang ada di desa. Kuncinya apa? Di forum musdes disampaikan bahwa ini adalah menjadi prioritas di desa. Keamanan dan ketertiban prioritas enggak Pak di desa? Prioritas ya.
Tapi prioritasnya jangan ngomongnya pas minggu depan mau melaksanakan, Pak. Jadi pas ini kita kan lagi nyusun 2026 nih, saya nggak tahu tahapannya mungkin sedang berjalan nih di desa. Bapak Ibu sampaikan ke Pak Kadesnya melalui ketua Satlinmasnya kan, ketua Satlinmasnya Pak Kades nih. Pak, boleh nggak Pak anggarkan baju nih atau peningkatan kapasitas kepada Satlinmas di desa. Terutama baju lah ya, karena penekanan kemarin dari Pol PP Provinsi, keinginan dari Pol PP Provinsi itu minimal katanya baju dulu kita seragam. Ya mudah-mudahan, tadi sayang saya pas narasumbernya Pak Bupatinya udah tak ada nih. Kayak di Kabupaten Mempawah Pak, itu dari Pol PP-nya Pak nganggarkan Pak, baju Satlinmas seluruh desa. Mudah-mudahan nanti kan sekembali dari kegiatan ini, rupanya Pak Kasat Pol PP langsung bilang, mantap Pak, langsung ngadap Pak Bupati bilang, oke. Nanti kan pas ada pelantikan Satlinmas Desa Pak, pelantikan Satlinmas Desa, kumpulkan di kantor Bupati. Kan tidak enak dipandang kalau ada yang bajunya warna ungu, ada yang warna ini. Kalau seragam kan cantik Pak Kasat ya. Wah, mudah-mudahan ya. Jadi ini bentuk dukungan. Kemarin kami sudah mengirim surat kepada PMD Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat bahwa perlunya penguatan kelembagaan. Ini izin senior Pak Robi. Ini Pak Robi ini sahabat kami di Dinas Pemdes yang banyak melakukan juga pembinaan kepada Bapak Ibu di tingkat desa. Kami sudah ada bersurat kepada PMD Kabupaten bahwa salah satunya adalah mengenai penganggaran. Tentunya bahasa kami juga formal juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi tadi sudah terjawab. Sudah ada slot sub kegiatan dan kegiatannya di dalam Permendagri 20 tahun 2018, dan kuncinya adalah masuk di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran melalui tahapan musyawarah desa. Dan harapan kita tadi mudah-mudahan tahun depan Satlinmas di tingkat desa se-Kabupaten Skadau bisa terbentuk semua. Dan harapannya tadi Pak Bupati juga menyampaikan, mudah-mudahan juga Satgas Linmas di tingkat kecamatan juga sudah terbentuk semua, karena hanya 7 kecamatan Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan, bahkan mudah-mudahan tahun ini bisa terbentuk semua. Dan harapan kita tadi Pak, kalau pelantikannya bajunya bisa seragam, dan kalau bisa dari kabupaten. Terima kasih. Selamat siang Adil Katarino, Bacuramen Kak Sarga, Basengat Kak Jubatan. Harus. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Christopher Sudawi yang telah memaparkan beberapa hal tentang Rantai Pemimas yang berhubungan dengan PMD. Jadi beliau ini rupanya orang kita dari Blitar, daerah Blitar. Aku pikir tadi memang orang Pontianak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami serahkan langsung ke narasumber kami yang terakhir, yaitu Ketua Tim Posyandu Kabupaten Skadau. Masyarakat pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas Desa tahun 2025. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramen Kasaroga, Basengat Kajubata. Mohon izin Bapak Ibu semua, kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat dari Ibu Ketua TP Tim Pembina Posyandu Kabupaten Skadau, yang dalam hal ini juga sebagai Ketua Tim PKK ya Kabupaten Skadau, dan juga Bunda PAUD Kabupaten Skadau. Jadi 3 rangkap jabatannya, luar biasa ya. Jadi beliau menyampaikan sekali lagi salam hangat kepada Bapak Ibu peserta kegiatan, karena pada saat yang sama beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa diwakili. Jadi beliau menugaskan kami untuk mengikuti kegiatan pada hari ini menjadi narasumber. Lanjut Mbak. Ini kalau bicara tentang perencanaan, penganggaran dan sebagainya di desa, tentunya kita harus berpatokan ke payung hukum ya. Seperti disampaikan Pak Kris tadi, kalau penganggaran di desa kaitannya dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa. Ya, dalam hal ini Posyandu ya yang saat ini berubah dari 2 SPM, dari 1 SPM kesehatan menjadi 6 berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Pos pelayanan terpadu. Kalau dulu hanya kesehatan dan sedikit pendidikan, dalam hal ini PAUD HI, sekarang menjadi 6 SPM. Ya, 6 SPM layanan. Seperti itu Bapak Ibu, Pak Kades, Pak Camat, yang disampaikan oleh beliau-beliau narasumber tadi. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan sesi pertama untuk 3 pertanyaan, Ibu ya. Kasihkan 3 pertanyaan. Bapak Ibu silakan untuk menanyakan mungkin yang tentang Satpol PP Provinsi tadi dengan Pak Hartono langsung nanti. Yang Pemdes Provinsi ada Pak Christopher Dawi, tentang yang di Kabupaten ada Pak Robi. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Yesudarsono, Kepala Desa Boti, Kabupaten Skadau. Baik, tidak mengurangi rasa hormat kita semua, jadi saya langsung untuk menanggapi 3 penyampaian materi dari narasumber. Pertama-tama terima kasih kepada Pol PP Kabupaten Skadau yang telah melaksanakan kegiatan perdananya nih Pak. Karena koordinasinya cukup panjang juga, sering ditanyakan saya, termasuk yang selalu bertanya, mengingat dulu pernah pembentukan tapi tidak pernah ada angkanya. Kami laporkan kondisi di wilayah desa saya bahwa semestinya Satlimas ini kita sudah mengacu pada Permendagri terbaru Pak. Begitu Pak Robi nyampaikan bahwa ini ada Permendagri terbaru, jadi kita sudah mengacu pembentukannya. Untuk skala desa sudah kita bentuk. Untuk desa Boti kami ada 2 regu, ya, ada regu di Satlimas itu yang pertama regu pengamanan, itu terdiri dari 10 personil. Kebetulan ada Dandrunya ikut nih, Pak Dandrunya coba berdiri, Pak Pegi Aristo, ya itu Dandrunya. Kemudian satunya ada regu kesiapsiagaan, kewaspadaan dini masyarakat, itu ada 7 personil di situ. Nah, jadi kami membentuk Satlimas ini ya sesuai dengan pemahaman kami saja, walaupun tidak mendapat arahan atau masukan rapat seperti ini, bimbingan dari Pol PP yang menangani, yang kami tunggu-tunggu sebenarnya, supaya jangan sampai desa ini sudah capek bahkan mikir anggarannya, ya, namun tidak ada respon pembinaan yang lebih proaktif dari Pol PP Kabupaten, karena kami tidak bisa berjalan sendiri untuk apalagi dengan adanya Pol PP Satlimas ini masuk dalam salah satu posyandu lagi. Nah, untuk implementasi posyandu aja kami masih bingung nih Pak. Nah, mengenai anggaran, ya kami terus menganggarkan, ya, tapi tolong juga boleh masukan seperti apa mekanisme anggarannya, karena selama ini kami dalam bentuk dana hibah, bantuan operasional ke Satlimas. Jadi kami langsung transfer ke rekening lembaga Satlimas tersebut. Nah, jadi dalam hal pembinaan supaya kapasitas mereka betul-betul bukan hanya sekedar seperti ini Pak, Satpol PP, kalau bajunya bisa dikasih, puji Tuhan, ditunggu. Tapi kalau nggak bisa, action di lapangannya Pak. Jangan hanya menunggu jemput bola, tolong jemput bola lah, jangan hanya menunggu. Itu harapan kami para kepala desa. Kami dah membentuk tapi nggak diberdayakan, nanti taunya hanya pengamanan pemilu, betul nggak? Nah, padahal mereka ini siap nih untuk membela negaranya nih. Ya. Kalau perlu diretretkan kayak daerah kemarin, betul, semangat. Maksudnya di sini aja Pak. Jadi kalau hari ini kita rapatnya hasil tindak lanjutnya syarat ada pembinaan diundang per kecamatan, seperti apa mereka disuruh supaya bangga sedikit Pak. Jangan hanya 1 orang yang diundang, nggak nyampe informasi nanti nih.
ya, tindak lanjutnya. Jadi kalau untuk penganggaran, terima kasih dari PMD, ya, kami juga sudah dapat petunjuk, ya hanya duitnya kurang, Pak. Ya. Tahun ini kami mengalokasikan 32 juta untuk Satlinmas. Ya. Kalau di bantuan operasional mereka, Pak, yang untuk transportasinya 100.000 per bulan, Pak. Nah itu. Terus regu-regu yang kami bentuk selama ini memang kalau sedalam ini akan tugas Pol PP, tugas Satlinmas sangat dalam, bahkan kalau bisa dalam hal pengamanan atau dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan posyandu, misalnya posyandu kesehatan ada kegiatan mungkin keadaan Poslimas boleh, nanti akan kita sesuaikan dengan fungsi-fungsinya. Tapi selama ini regu-regu yang kami bentuk memang dalam hal menjaga ketertiban, walaupun tidak efektif, ya belum nampak. Kedua, regu yang satunya lebih ke arah penanganan bencana. Ya, kita siapkan alat navigasi bencana, ya alat pemadam kebakaran, termasuk ya. Ini kami selaku kepala desa sangat perlu berhati-hati di penganggaran sistemnya. Caranya bagaimana, penganggarannya bagaimana, kalau perlu berapa persen untuk Linmas ini. Jadi kami enak butuh bimbingannya, terutama dari Pak Kabid tadi bilang, saya sangat setuju bagaimana sistem penganggarannya, yang pertama. Dan yang kedua, masalah insentifnya Pak Kabid. Insentifnya seperti apa dan bagaimana, perlu kita ada kesamaan. Biar tidak, mohon maaf, berbanding. Misalnya desa ini sekian, desa ini sekian. Ini sangat bagi kami kepala desa, apalagi misalnya wilayahnya luas, anggarannya kecil, tapi bagi kami susah dalam hal ini membagikan anggaran yang ada. Yang ketiga, masalah mungkin di Linmas ini kita belum dapat pakaian ya Pak. Sama pakaiannya, polanya seperti apa? Karena kasihan juga Pak, dari pakaiannya sampai sepatunya Pak. Jujur aja Linmas kami belum semuanya lengkap Pak, di Linmasnya. Jadi butuh, kalau memang penganggarannya dari desa, jadi berapa persen kita khususkan untuk penganggaran pakaian Linmas ini. Ini yang kami butuhkan. Jadi kami juga perlu berhati-hati seperti apa membeli, dan misalkan itu harus bertanya dulu ke PMD seperti apa sistemnya, menganggarkannya dan pembelanjaannya untuk Linmas ini. Karena mereka juga perlu Pak, pakaiannya, sepatunya, itu perlu Pak. Dan jujur aja saya Pak, di tahun sebelum pemilihan kepala daerah, saya membeli sendiri Pak, kocek pribadi untuk membeli sepatu mereka Pak. Karena tidak ada anggarannya Pak. Maka dalam hal ini saya butuh bagaimana menganggarkannya, sistemnya seperti apa, menggunakan anggaran DD atau ADD. Ini yang sangat kami perlu ketahui, seperti apa sistem penganggarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tadi sudah jelas semua, yang sudah lengkap juga yang ditanyakan dari beberapa kepala desa mengenai Satlinmas. Ya, jadi harapan kami juga dalam kegiatan rakor ini yang bertujuan tadi, yang pertama peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satlinmasnya. Kemudian pembentukan satgas mungkin di kecamatan dan di desa. Kemudian mudah-mudahan dari manfaat dari rakor ini juga nanti dalam peningkatan kinerja Satlinmas nanti tetap akan berhubungan dengan Satlinmasnya itu sendiri. Kemudian tentang kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat tadi juga sudah disampaikan, dan juga penguatan peran Satlinmasnya. Jadi dalam hal ini memang terutama di desa, masalah serta kendala sudah pasti ada lah di setiap desa masing-masing. Kalau untuk penganggaran memang kami kalau di parameter kegiatan untuk penganggaran sudah ada di bidang pembinaan, itu sudah lengkap. Untuk kita pembangunan pos kamlingnya juga bisa, pengadaannya termasuk pengadaan baju, kegiatan Satlinmasnya itu sendiri juga bisa diadakan atau dianggarkan di setiap desa. Cuma permasalahan di sini memang kita kurangnya perhatian pemerintah daerah mungkin untuk Satlinmasnya itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan kawan-kawan juga penting juga untuk
pelatihan Satlimas itu sendiri, karena memang ada beberapa kegiatan yaitu terjadinya tumpang tindih peran dengan lembaga lain, ya, seperti kegiatan penanggulangan bencana. Nanti dari kabupaten biasanya kan ada dari BPBD. Nanti kami juga dari desa pasti ada juga mengutuskan Satlimasnya. Itu biasa ada tumpang tindih biasa di lapangan, itu mengenai peran Dinmasnya itu sendiri. Kemudian memang kami juga kalau di Desa Mugo sih memang ada menganggarkan memang untuk operasional Satlimasnya itu sendiri, karena memang kalau sudah ke lapangan ada hal-hal tak terduga di lapangan. Biasanya saat kita gerakkan Satlimas, misalnya ada 10 orang di setiap desa, tahu-tahunya biasa kan, Pak Ades mulai rokok lo, biasa makan lo, minum lo, itu kita arah kita sudah pasti anggaran nih Pak. Ya walaupun kita memang ada menganggarkan, ya apa yang disampaikan Pak Kades Nangamantrap, memang di lapangan memang lebih banyak sosialnya, dan lebih ke pribadi kita lah untuk hal-hal tersebut. Nah jadi untuk itu kalaupun sebenarnya kalau untuk penganggaran ini memang bisa dianggarkan, karena memang parameter kegiatannya sudah ada di desa tersebut. Kemudian harapan kami juga mungkin lebih ke penguatan peran Satlimas, mungkin nanti akan dibina langsung oleh pemerintah daerah agar para Satlimas di desa ini yang merasa bangga juga, merasa berwibawa juga apa yang disampaikan Pak Robi. Mereka sudah menggunakan baju Dinmas sesuai Permendagri, tetapi diberikan mungkin pelatihan, pendidikan, pembinaan di tingkat kabupaten agar mereka retret tadi juga, saya juga setuju retret mungkin di tingkat kabupaten untuk Satlimas, walaupun di tingkat kabupaten, tetapi nanti pada saat pelatihan pembinaan tersebut memang diberikan memang pemahaman sedetil-detilnya kepada Satlimas mengenai tugas, fungsi, peran mereka di lingkungan masyarakat. Dan memang lemahnya juga selama ini partisipasi masyarakat juga memang agak lemah mungkin terhadap Satlimas, karena menganggap enteng benar Satlimas di tingkat desa. Kepala desa ada, Satlimas ada, atau sekdes tidak ada. Ya, Blitar ada, dari Satlimas ada 2 bapak, 3 ibu ya. Baik, karena cuaca juga harusnya ditunda lagi minggu depan, tapi makanannya sudah dipesan, ruangannya sudah dipesan, jadi kita laksanakan saja. Karena di mana 2-3 orang berkumpul maka program kegiatannya akan tercapai. Seperti permintaan Pak Kades dari Boti. Mudah-mudahan. Karena kita banyak relasi sekarang Pak. Jadi saya juga udah lobby anggota DPR. Kalau bisa bajunya bisa pakai dana aspirasi. Atau pelatihannya bisa pakai dana aspirasi, saya yakin bisa. Dan ada 10 anggota dewan Pak di Komisi 1 yang kemarin kunjungan ke Satpol PP Provinsi. Mereka sudah dapat pencerahan dari Pak Kasat dan teman-teman dari Dinmas. Baru terbuka, sesungguhnya bukan hanya untuk fisik, tapi untuk pembinaan sumber daya manusia juga bisa. Dan sekarang ada peraturan gubernur tentang apa namanya tadi itu, peningkatan sumber daya Satlimas. Nanti kami ambil, kita kita sinergikan dengan Satgas Kabupaten, dan Satgas Kabupaten juga sudah ditandatangani Pak Bupati SK-nya. Mudah-mudahan tahun 2026 niat kita bersama pada hari ini bisa terwujud. Mungkin kalau 2025 mungkin tidak bisa Pak. Mudah-mudahan. Saya berkeyakinan baju mungkin bisa. Ya. Kalaupun misalnya tidak bisa sekaligus, karena saya hitung-hitung tadi Pak, 70 ya anggota Satlimas di Kabupaten Sekadau ini, kalau kita kalikan 800.000, hampir 800 juta untuk beli baju saja, hampir 800 juta. Itu lengkap, sepatu, baju, kaos, baju itu termasuk topi, dan kalau bisa kita bekali dengan ada senjata, pentungan. Iya betul Pak, kelengkapannya itu luar biasa. Dan Satlimas ini merupakan satu-satunya lembaga yang istimewa kalau menurut saya, karena peraturan Menteri Dalam Negerinya sendiri Pak ya.
diatur sendiri. Bagaimana perekrutannya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana pembinaannya, bagaimana termasuk gajinya. Gajinya bisa dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, termasuk mungkin APBD kalau dia mampu, atau desa ya. Ya, jadi sebenarnya sungguh luar biasa dan mulia sebenarnya Satdimas kalau kita baca filosofi aturan Satdimas ini. Oleh karena itu saya berkeyakinan kalau saya lama jadi Kasatpol PP, saya pikir setiap tahun ada peningkatan. Bila perlu Pak Kades ini kita ajak nanti kemana Satdimas yang paling bisa kita bisa apa namanya ya, ATM lah, amati, tiru dan modifikasi. Walaupun Sekadau ini kalau menurut saya aman-aman saja, ya. Tapi di desa juga perlu peningkatan sumber daya manusia. Dan saya setuju. Mungkin sebelum Satdimas diretret, mungkin Pak Kades diretret juga. Setuju kan Pak? Sangkau kemarin retretnya kemana? Ke Bandung. Nah, retretnya ke Bandung. Saya lihat, wah pakaiannya keren sama dengan Pak Bupati kemarin pakaiannya. Ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Karena kalau banyak ngomong nanti susah juga, perut sudah lapar ya. Mudah-mudahan sebelum jam 2 sudah kita selesai semua kegiatan, tinggal kami action di lapangan aja lagi nanti. Nah, mungkin ini saja, terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kasat. Itulah penyampaian kami minta pembinaan di Blitar. Jadi ada berapa desa di Blitar minta pembinaan juga. Jadi gimana post up-nya, lari, spot up dan lain sebagainya katanya. Jadi PBB diaktifkan kembali, cara ngejar-ngejar. Bisalah kami koordinasikan nanti dengan Pak Kasat. Kita coba. Kami siap untuk ke lapangan pengulangan kemarin. Baik, terima kasih Pak Kasat. Selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada PMD Provinsi untuk menyampaikan tentang penganggaran Pak untuk Satdimas. Nah, coba operator dibuka kembali yang beliau tadi biar jelas. Silakan Pak. Penanya kurang lebih sama sebenarnya, sambil menunggu operator. Pak Yos dari Desa Boti Pak ya. Pak Yos ini paling sering nih mitra kami di Pemprov PMD Provinsi. Beliau ini rajin Pak ya, kalau udah diundang Pak ada beliau, dan beliau setiap momen kami selalu mendapatkan saran, masukan dan informasi dari desa. Kemudian tadi Pak Kades Desa Nangamenterat dan Desa Munggu lebih ke pembinaannya sebenarnya Pak. Walaupun tadi pertanyaannya ini lebih banyak kepada kawan-kawan di Satpol PP. Jadi ini juga menjadi masukan Pak. Terima kasih, saran ini akan kami laporkan ke pimpinan Pak. Karena memang berbicara pembinaan ini tidak hanya tugas dari kawan-kawan Satpol PP. Jadi kami juga di Dinas PMD Provinsi mempunyai kewajiban melakukan pembinaan secara kelembagaannya. Nah, kalau kami berbicara kelembagaannya, tadi yang Pak Robi sampaikan bahwa Trantip Bumdikmas ini adalah bagian daripada LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, tugas kami ini jangan sampai Pak, kawan-kawan Satdimas dibentuk, insentifnya diberikan, tetapi administrasinya tidak lengkap. Itu tugas daripada Dinas PMD. Makanya tugas kami juga selalu hadir, Pak SK-nya sudah ada belum? Sudah ditetapkan oleh Pak Kades belum? Jangan sampai terjadi insentifnya diberikan, tetapi SK-nya belum ada. Nah, ini juga menjadi tugas daripada kami. Dan kami juga di tahun 2024 yang lalu sudah ada melakukan pembinaan kepada Trantip Bumdikmas, walaupun kami akui Bapak Ibu belum bisa mengakomodir seluruh desa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kami belum mampu mengakomodir 2046 desa. Tapi ada perwakilan setiap kabupaten itu yang kami undang, dan juga dari Dinas PMD-nya. Bahkan narasumbernya Bapak Ibu, yang kegiatan kami tahun lalu itu narasumbernya langsung dari BIN, Pak. BIN daerah, Badan Intelijen Negara Daerah, yang menjadi narasumbernya. Dari Polda, kemudian juga dari Satpol PP. Apa yang ingin kami sampaikan? Peningkatan kapasitasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menghadapi mendekati pemilu waktu itu Pak. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber itu tadi, baik itu teknik kepada kepala desanya, bagaimana cara menggali informasi dan sebagainya. Ini juga bentuk kabupaten sudah selesai. Udah itu Satgas Satdimas kita buatkan SK Satdimas Desa. Setelah
clear nanti baru kita komunikasikan kembali dan mudah-mudahan bisa persetujuan Pak Bupati pengukuhan ya, mungkin dibagi kalau memang, karena 970 lumayan banyak, lebih daripada tadi 700 anak P3K. Nah untuk kecamatan juga begitu, jadi saya minta kecamatannya tidak ada, satu aja kecamatannya ada nih, jadi minta kalau yang sudah 100% menyampaikan ke Satpol PP itu adalah Kecamatan Blitar, baik Satgas Kecamatan maupun Satdinmas Desa, itu sudah menyampaikan. Tinggal kita nyusun SK-nya. Nah, Blitar Hilir hadir, kalau bisa minta tolong ya Satgas Kecamatan juga, karena mungkin berbarengan nanti. Ya kita kukuhkan bersama-sama. Mungkin ini saja, karena perjanjian saya dengan provinsi dalam bulan Juni ini semuanya harus clear. Supaya tadi bisa kita anggarkan secepatnya di 2026. Terima kasih, kami serahkan ke MC. Silakan. Oke, langsung B ya? Udah Pak, kalau misalnya mau langsung lagi itu nggak apa-apa Pak. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara hasil kesepakatan dan komitmen tindak lanjut monitoring, evaluasi dan supervisi pembentukan Satgas Linmas Kecamatan dan Satdinmas Desa tahun 2022. Sebentar, Pak, dokumennya masih di sini. Sah. Oke. Sip. Sah dan meyakinkan. Ya, telah sampailah kita pada acara penutup. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basengat Kajubata. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dan peserta, sebelum meninggalkan ruang ini, kami persilahkan untuk mengambil konsumsi yang telah kami sediakan.